Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala masih mencurahkan banyak nikmatnya kepada kita yang kita tidak sanggup untuk menolaknya. Nikmat dunia seperti nikmat hidup dalam kehidupan dunia, nikmat sehat atas karunia badan yang sehat sehingga kita bisa beraktivitas. Kita tidak bisa menolaknya, karena kalau kita menolaknya maka kita akan binasa. Tapi nikmat taufik Allah Ta'ala itulah yang lebih kita butuhkan dari itu semua. Karena dengan taufiknya Allah kita berharap agar selamat bahagia dunia kita, akhirat kita. Apalagi pada hari-hari ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia. Dan pada hari-hari ini kita dipertemukan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para ahli ilmu memberikan perbedaan antara 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jika 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu mulia dengan malamnya, karena di sana ada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu mulia pada siang harinya. Jadi mulia pada siang harinya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka ketika kita dipertemukan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ini nikmat yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Apalagi kalau kita diberikan taufik untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tentu ini akan mendatangkan kebaikan dunia kita, apalagi akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang ngajak kita kepada kebaikan, ingatkan kita dari keburukan agar kita selamat bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan membahas kitab Fiqh Sirah, yang mana pada pembahasan kali ini membahas tentang dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diikuti dengan istri beliau yang sangat beliau cintai radhiyallahu ta'ala anha, Khadijah. Di mana setelah pamannya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat, maka gangguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin menguat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang membackup. Kalau sebelumnya orang-orang Quraisy segan untuk menyakiti Nabi karena keberadaan Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy, yang kemarin di antara hikmahnya kenapa dia meninggal dalam kafiran adalah meningkatkan atau semakin menambah segan orang-orang kafir
dalam menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka semakin kuat gangguan yang diarahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gangguan dari orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka semakin berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju Taif. Jadi keluar menuju Taif. Menurut pendapat yang kuat, ini terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Jadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Di mana Taif ini jaraknya sekira 80 kilo dari Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan kedua kakinya pergi dan pulang. Berarti kalau pulang ya pergi dan pulang berarti telah ditempuh sejauh 160 kilo lebih. Bersama beliau adalah kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan dakwah. Karena di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditolak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencari tempat tinggal untuk bisa menyebarkan dakwahnya. Demikian juga mencari orang-orang yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaumnya. Membela beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaumnya. Jadi ke Taif bukan hanya sekedar untuk berdakwah, tetapi juga ke Taif ya untuk mencari tempat beliau tinggal. Demikian juga pertolongan orang-orang yang mau menolong beliau dalam mendakwahi kaumnya. Dan dalam perjalanan ke sana, setiap kali melewati kabilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala. Karena orang-orang Arab semuanya mengimani Allah sebagai Rabbun. Jadi mengimani Allah sebagai Rabbun. Hanya saja mereka tidak mengimani untuk menghamba, beribadah, menyembah hanya kepada Allah semata. Karena pada umumnya orang-orang Arab ketika itu adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka mengimani Allah sebagai Rabb mereka, tetapi mereka menyembah selain Allah Ta'ala, yakni kepada berhala, patung yang ada di rumah mereka dan lain sebagainya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menemui 3 bersaudara dari pemimpin Thaqif. Ya, pemimpin Thaqif. Orang kabilah yang menempati Taif. Ya, Thaqif ini kalau di Indonesia keturunannya gelarnya Ats-Tsaqaf. Ya, gelarnya Ats-Tsaqaf atau biasanya disebut dengan As-Segaf. Ats-Tsaqif. Itu dari Thaqif, ya dari Taif. 3 bersaudara itu adalah Abdu Yalil, kemudian Mas'ud dan Habib. Mereka adalah anak-anak dari Amru bin Umair Ats-Tsaqafi. Mereka adalah anak-anak dari Amru bin Umair Ats-Tsaqafi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di hadapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Maka seseorang dari mereka ketika mendengarkan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, seseorang dari mereka berkomentar sambil ya kan menyobek kain Ka'bah, "In kana Allahu arsalaka." Ya kan? Dia mengatakan jika Allah yang mengutusmu maka seperti ini. Jadi dia sambil menyobek kain Ka'bah. Yang lainnya mengatakan, "Amma wajadallaha ahadan ghairaka." Apa enggak ada lagi yang diutus selain engkau? Kenapa yang diutus engkau? Kenapa yang diutus kamu? Apa enggak ada lagi selain daripada engkau? Yang satunya lagi mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abadan." Demi Allah aku enggak akan ngajak ngomong kamu selama-lamanya. Jadi tanggapan dari 3 bersaudara Abdu Yalil, Mas'ud dan Habib, anak-anak daripada Amru bin Umair Ats-Tsaqafi itu seperti itu. Yang satu mengatakan, ya kan, jika Allah mengutusmu maka dia akan menyobek kain Ka'bah. Yang lain mengatakan, apa tidak ada lagi yang lain? Apa enggak ada lagi orang yang lain selain daripada engkau yang diutus? Kau yang diutus engkau.
Demikian juga yang lainnya mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara. Jika engkau seorang rasul, maka engkau lebih berbahaya daripada aku sekedar mengajakmu berbicara. Nah, maka Nabi SAW pun kemudian bangkit dari mereka, meninggalkan mereka sambil berkata, idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Ya, kalau seperti itu ya sudah, tolong sembunyikan masalahku ini. Artinya enggak usah diomong-omongkan kepada yang lainnya, enggak usah disebarluaskan kepada yang lainnya. Cukup sampai kalian bertiga saja. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mukim, tinggal di tengah-tengah penduduk Taif selama 10 hari. Tapi selama di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan seorang pun dari tokoh-tokoh mereka kecuali diajak kepada Allah Ta'ala. Kecuali diajak kepada Allah Ta'ala, kecuali diseru kepada Allah Ta'ala, didakwahi kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka bersepakat, akhrij min biladina, usir orang ini dari negeri kita, usir. Ya kan? Usir dia dari negeri kita. Aghirru bihi sufa'ahum. Ya. Keluarkan, ya kan, untuk menghadapi orang ini, ya, orang-orang bodoh di antara kita. Atau mereka mengeluarkan orang-orang bodoh di antara mereka. Ya, mengeluarkan orang-orang bodoh di antara mereka. Misalkan orang-orang bodoh ini seperti orang yang enggak ada pekerjaan, ya, orang-orang nakal di satu kaum, ya, preman-preman itu dikeluarkan, ya, digunakan untuk mengusir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berbaris 2 barisan, ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati barisan itulah, melewati tengah-tengah barisan itu, maka semuanya melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan hingga kedua kakinya berdarah. Damyat qadamau, hingga kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Sampai seperti itu perlakuan penduduk Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai seperti itu dakwahnya Nabi. Ya, kita dakwah di tengah keluarga ada yang sampai seperti ini, paling dengan kata-kata, paling dengan cacian, makian, ya kan? Atau dituduh aliran sesat dan lain sebagainya. Enggak ada yang sampai dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia dilempari batu, yang melempari, ya, orang-orang nakal, orang-orang, ya, preman-preman, anak-anak, budak-budak dan lain sebagainya. Dan Zaid bin Harithah menjadikan dirinya sebagai tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah menjadikan dirinya sebagai tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepalanya pun terluka. Jadi sampai kepalanya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu itu terluka. Nah, akhirnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah pun pergi meninggalkan Taif, kembali ke Mekah dalam keadaan sedih. Jadi kembali ke Mekah dalam keadaan sedih. Ya, bagaimana tidak, karena datang jauh-jauh berharap di sana bisa diterima, berharap dakwahnya bisa diterima, ya, berharap mereka mau mendengarkan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru malah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah diusir. Bahkan kalau pengusirannya sekedar dibentak gitu kan, dikeluarkan, yaitu itu saja sudah menyakitkan, maka bagaimana dengan dilempari batu sampai akhirnya kedua kakinya berdarah, sampai akhirnya, ya, budaknya Zaid bin Harithah, kesayangannya Zaid bin Harithah pun sampai kepalanya terluka dan berdarah. Akhirnya di tengah perjalanan itulah keduanya bersandar di dinding kebun miliknya Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah anaknya Rabi'ah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bersandar di dinding kebun miliknya Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra daripada Rabi'ah. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah bayang-bayang pohon, kemudian berdoa dengan doa yang masyhur, doa yang menunjukkan betapa getirnya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa berat, ya, harus memikul beban dakwah setelah sebelumnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan kesayangannya, pamannya,
ya, kesayangannya pamannya yang selama ini membela, apalagi matinya bukan di atas keislaman tapi di atas kekafiran. Kemudian juga ditinggal oleh istri kesayangannya, istri yang sangat beliau sallallahu alaihi wasallam cintai, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Doanya seperti ini, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya caraku dalam berdakwah, wa hawani 'alan nasi, dan aibku di atas manusia. Ila man takilni, kepada siapakah Engkau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada yang jauh? Apakah kepada yang jauh yang dia aku bersandar kepadanya? Au ila aduwin, belum ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya caraku, wa hawani 'alan nasi, dan kekuranganku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang, anta rabbal mustad'afin, engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkaulah Rabbku. Ila man takilni, kepada siapakah engkau akan menyerahkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada yang jauh yang dia mengerutkan dahinya kepadaku? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau kuasakan urusanku. Ilam yakun bika ghadabu alayya fala ubali, jika sekiranya engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak peduli. Ghairu anna afiyataka hiya ausa'uli, hanya saja afiyahmu, maafmu itu lebih melapangkan hatiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu ad-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang muncul, yang menerangi kegelapan. Wasulha alaihi amrad dunya wal akhirah, yang memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Ayyakhilla alayya ghadabuka, jangan sampai murkamu menimpaku. Ayyangzila bi sakhatuka, jangan sampai murkamu datang kepadaku. Laka al-udba hatta tarda wala haula wala quwata illa billah, bagimu ya segala keluh kesahku hingga engkau ridho, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan engkau. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, yang menunjukkan betapa getirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu hanya kepada Allah taala, ya, mengadu hanya kepada Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa cara beliau beribadah, ya, jalan yang sudah beliau lakukan dalam beribadah itu sedikit, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap apa yang sudah beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Padahal kita tahu bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah. Sangat jauh jika dibandingkan dengan yang kita lakukan pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, nggak ada apa-apanya. Dakwah kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, dibandingkan dengan para sahabat saja nggak ada apa-apanya. Maka bagaimana dibandingkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengadukan perihal kekurangannya, ya kan? Ketika dia berdakwah di hadapan manusia, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah sebagai Rabb al-mustad'afin, Rabb orang-orang lemah. Ya, Allah juga Rabb Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, kepada siapa engkau ya Allah menyerahkanku? Kepada yang jauhkah yang mereka mengerutkan keningnya kepadaku, yakni kepada orang Taif, ya, kepada orang-orang yang berada di Taif, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Taif bukannya mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru malah mengusirnya dengan pengusiran yang sangat menghinakan, ya. Kalau bagi kita ketika membaca atau merenungkan kisah ini saja, tentu ini sangat tidak manusiawi, ya kan? Datang baik-baik, ngajak kepada kebaikan, tapi ternyata perlakuannya seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak peduli. Selama Allah enggak murka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli. Illam yakun bika ghadab alayya fala ubali, sekiranya engkau enggak murka kepadaku ya Rabb, aku tidak akan peduli. Ghairu anna afiyataka wa iya ausauli, hanya saja afiat engkau, yakni maafmu, yakni udzur dari engkau kepadaku, itulah yang lebih aku harapkan, tidak yang lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaannya, tiba-tiba kedua anak Rabi'ah tadi itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengutus budaknya yang namanya Addas. Jadi mengutus budaknya yang namanya Addas untuk memberikan ya seperti buah anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipetikkan anggur kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan tangannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memakannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Maka Addas ketika itu berkata, inna hadzal kalama yaquluhu ahlu hadzal balad. Ucapan ini enggak ada satupun yang pernah mengucapkan seperti ini di negeri ini. Artinya Addas itu belum pernah mendengarkan ada orang yang pernah mengucapkan perkataan itu di negeri ini. Baru kali ini. Faqala lahu Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Addas, "Man min ayyi balad anta wa madinuka?" Kamu dari negeri mana? Apa agamamu? Maka dia mengatakan, Nasrani min ahli Ninawa. Saya orang Nasrani, saya dari penduduk Ninawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min qaryatir rajuli salih Yunus bin Matta. Apakah kamu berasal dari negerinya orang saleh yang bernama Yunus bin Matta? Maka Addas mengatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Kamu tahu Yunus bin Matta itu siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka akhi kana nabiyan wa ana nabi. Itu adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Maka Addas pun tahu. Karena apa? Tidak ada orang yang mengucapkan ini kecuali dia adalah seorang nabi. Dia juga punya tanda-tanda nubuah, dia juga punya tanda-tanda kenabian, dia juga punya tanda-tanda sebagai seorang nabi. Maka apa yang dilakukan oleh Addas, fa'aqaba Addas ala rasuli ara ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Addas pun mencium keningnya Rasulullah, dicium. Kemudian wa yadaihi wa rijlaihi yuqabbiluhuma. Demikian juga dengan tangannya, kedua tangannya diciumi oleh Addas. Kedua kakinya juga diciumi oleh Addas. Ya kan? Kemudian kedua anak Rabi'ah berkata kepada yang lainnya. Salah satu anak Rabi'ah berkata kepada yang lainnya, amma ghulamuka faqad afsadahu rajul. Budakmu itu telah dirusak oleh laki-laki itu. Budakmu telah dirusak oleh laki-laki itu. Maka tatkala Addas datang, keduanya berkata kepada Addas, celaka kamu, mahadza. Ini apa? Apa yang kamu lakukan tadi kepada orang tadi? Kenapa kamu menciumi kepalanya, mencium keningnya, kemudian menciumi tangannya dan menciumi kakinya? Maka Addas mengatakan, ya sayyidi ma fil ardi syai' khairu min hadzal rajul. Wahai tuanku, tidak ada sesuatu yang lebih baik di muka bumi ini selain daripada orang ini. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Orang ini tadi memberitahukan kepadaku tentang sesuatu yang sesuatu itu enggak akan ada yang tahu kecuali seorang nabi. Berarti dia seorang nabi. Jadi Addas tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi. Makanya tadi kita sampaikan, Addas tahu bahwa Nabi SAW punya tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian. Dia seorang nabi. Ya, qala lahu, maka keduanya anak daripada Rabi'ah mengatakan, waihak, celaka kamu wahai Addas, la yusarrifannaka an dinika. Jangan sampai orang itu memalingkanmu dari agamamu, fa inna dinaka khairun laka. Agamamu lebih baik bagimu. Tapi ada satu riwayat menyebutkan bahwa Addas ini akhirnya masuk Islam. Jadi dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia pun menyatakan dirinya masuk Islam. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa ini juga semakin menguatkan bahwa Nabi kita SAW adalah seorang Nabi. Yang menjadi saksi siapa? Seorang budak yang bernama Addas yang dia beragama Nasrani. Ya, maka nubuahnya Nabi, kenabiannya Nabi betul-betul hak, benar. Ya, betul-betul hak, betul-betul benar. Makanya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala tentunya ketika mengetahui bahwa ada seorang Nasrani yang mengatakan demikian, ya tentu semakin kuat imannya. Maka kita pun sama. Kita kalau membaca sirah Nabi, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka iman kita semakin bertambah. Karena apa? Ada kesaksian dari seorang yang meluk agama Nasrani, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda nubuah seorang nabi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kitab ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke jalan menuju Mekah, melanjutkan perjalanannya menuju ke Mekah. Maka tatkala berada di Qarnut Tha'alib, maka Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam bersamanya malaikat penjaga gunung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malaikat penjaga gunung ini siap diperintah apapun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ayat baqa al-akhsyabaini ala ahli Makkah. Untuk semisalkan, untuk menimpakan al-akhsyabaini, yakni dua gunung yang berada di sekeliling Mekah, ditimpakan kepada penduduk Mekah. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan gunung itu kepada penduduk Mekah, maka akan dilakukan. Al-akhsyabaini itu apa? Al-akhsyabaini itu adalah dua gunung yang berada di kanan kirinya Masjidil Haram. Gunung itu dikenal dengan Qu'ayqu'an dan Abu Qubais. Qu'ayqu'an dan Abu Qubais. Ya, ada di kanan kiri Mekah. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua gunung itu kepada penduduk Mekah, maka itu pun akan dilakukan. Ya. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaq alaih. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yauma kana asyaddu min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah pernah datang pada hidup Anda, perjalanan hidup Anda, hari yang lebih berat daripada hari peperangan Uhud? Hari perang Uhud itu termasuk hari yang berat, ya. Walaupun sebenarnya ada lagi hari yang berat yang lainnya, seperti perang Khandaq, itu berat. Bagaimana tidak berat? Karena kaum muslimin ketika itu bertahan di kota Madinah, dikepung oleh pasukan koalisi. Itu hari yang berat juga. Ya, apalagi pengkhianatan orang-orang munafik. Tatkala waktu terus bertambah, ya kan? Orang-orang munafik tiba-tiba keluar dari barisan menjaga Khandaq, kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing. Itu termasuk hari yang berat. Ya, tapi hari perang Uhud juga termasuk hari yang berat. Bagaimana hari perang Uhud tidak dimasukkan ke dalam hari yang berat? Karena hari perang Uhud itu termasuk hari yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena ketidaktaatan para sahabat, khususnya yang diposisikan di Bukit Pemanah, ya, yang khususnya diposisikan di Bukit Pemanah untuk menjaga Bukit Pemanah. Apapun yang terjadi di bawah jangan sampai meninggalkan tempat. Tapi akhirnya mereka meninggalkan tempat. Kemudian setelah itu akhirnya pasukannya Khalid bin Walid, pasukan kudanya Khalid bin Walid akhirnya kembali menyerang kaum muslimin dari belakang. Sampai akhirnya kaum muslimin kalah, ya, pada fase kedua perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terluka ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ketika itu. Itu adalah hari yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah, ya, lewat dalam kehidupan Anda satu hari yang itu lebih berat daripada hari perang Uhud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lagi itu mingkomika ma lagi itu, aku sudah mendapatkan gangguan dari kaummu sebagaimana kamu tahu. Wa kana asyaddu ma lagi itu minhum yaumal aqabah." Dan yang paling berat yang aku terima dari mereka itu adalah hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil ibni abdi Kalal. Yakni ketika aku tawarkan diriku kepada anak Abdu Yalil bin Abdi Kalal. Yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang dari Bani Thaqif. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, menawarkan dirinya, ya, aku adalah utusan Allah, sembahlah Allah semata, jangan menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, falam yujibni ila ma aradtu, maka mereka tidak menjawab apa yang aku inginkan. Mereka tidak menjawab dakwaku, mereka tidak menjawab seruanku. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, maka aku pun akhirnya kembali dalam keadaan aku mendapati kesedihan di wajahku. Falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib, dan aku tidak sadar hingga ketika aku tiba di qarnu tha'alib, farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, dan aku mendapati di atas ada awan yang menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril, kemudian aku lihat, oh ternyata di sana ada Jibril. Wa nadani, dan Jibril pun
memanggilku, innallaha qad sami'a qaula qaumika wa ma raddu 'alaika. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan daripada kaum dan balasan yang diberikan oleh kaummu kepadamu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakul jabal. Allah telah mengutus untukmu malaikat penjaga gunung. Litakmurahu bima syi'ta bihim, agar kamu perintah apapun kepada dia sesuai dengan kehendakmu. Agar engkau perintahkan apapun kepada dia sesuai dengan kehendakmu. Fanadani malakul jabal, maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku. Wassalamu alayya, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad. Faqala, kemudian dia mengatakan, dzalika fima syi'ta, itu terserah kamu. Terserah kamu. In syi'ta an adbaqa alaihim al-akhsabaini, kalau kamu mau aku timpakan kedua gunung ini kepada penduduk Mekah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa lapangnya hati beliau, ya, betapa sabarnya beliau. Beliau mengatakan bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini hari yang paling berat. Ini adalah saat yang paling berat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, kemudian ditolak di sana, kemudian diusir, ya kan? Dan ngusirnya bukan ngusir yang baik-baik, tetapi dilempari batu oleh para budak, preman, ya kan? Anak-anak, ya. Adapun tokoh-tokohnya menertawakan, kemudian sampai kakinya berdarah, ya kan? Bahkan sampai kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, kepalanya juga terluka dan berdarah. Dalam hadis Aisyah ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falam astafik, dan aku tidak sadar illa wa ana bi qarni tha'alib. Aku tidak sadar hingga ketika aku tiba di qarnu tha'alib, tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku dan aku melihat di sana ada Jibril. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saking bingungnya itu jalan sekian puluh kilometer itu enggak sadar. Kayak kita kalau ada masalah. Kalau kita ada masalah, kepikiran, ya kan, masalah di rumah, mau berangkat kerja kepikiran, kita di jalan itu nggak sadar kadang. Tiba-tiba, loh kok sudah sampai di sini, kayak gitu. Atau kita pulang dari kerja, kemudian banyak tekanan ketika berada di tempat kerja, kemudian kita kepikiran, apa yang harus saya selesaikan, apa yang harus saya tuntaskan dan lain sebagainya. Kita tidak sadar, hingga kita baru sadar ketika tiba di satu tempat. Dan itu yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjalan sekian puluh kilometer, beliau sallallahu alaihi wasallam itu enggak sadar. Baru sadar ketika berada di Qarnu Tha'alib, ketika melihat di atasnya ada awan, kemudian dia melihat malaikat Jibril. Dia baru sadar. Jadi sekian puluh kilometer beliau itu enggak sadar. Kenapa? Karena beratnya tekanan yang beliau alami dalam jalan dakwah. Ya, kalau kita tekanannya seringkali masalah pekerjaan itu kan. Ya masalah sepele. Ya, jadi masalah sepele, masalah dunia itu masalah sepele para jamaah. Jadi masalah dunia itu masalah sepele. Jangan menganggap masalah dunia itu masalah penting, enggak. Itu masalah nomor dua. Yang utama itu sebenarnya adalah masalah agama, masalah akhirat. Karena agama yang mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengajak manusia ke jalan kebaikan. Diajak jangan sampai mereka nanti tersiksa di kuburnya, tersiksa di alam barzah, tersiksa dalam kehidupan akhir. Diajak dengan cara baik-baik, ya, agar mereka meninggalkan syirik, tidak menyembah kepada berhala, patung-patung yang ada di rumah mereka. Justru justru perlakuan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di luar nalar. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan dan lain sebagainya. Makanya ini hari yang paling berat. Dan yang memikul ini hanya Nabi. Kita nggak akan kuat untuk memikul ini. Jadi kita nggak akan kuat untuk memikul ini. Cobaan kita nggak akan pernah seperti ini. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang cobaannya seperti ini. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang cobaannya seperti ini. Makanya ketika kita mempelajari kisah seperti ini, membaca sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Ya,
Kemudian yang kedua, kita akan bersabar dalam berdakwah. Ngajak keluarga sholat berjamaah, ngajak keluarga ngaji, ngajak kerabat untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kita akan sabar. Ya, karena apa? Karena cobaan yang kita alami, ya kan? Tekanan yang akan kita alami tidak seberat tekanan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sabar. Saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sabar. Ya, kita akan sabar. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana mulianya ya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mengharapkan keburukan. Ya, bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau membela dirinya. Jadi kalau membela dirinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar malaikat penjaga gunung itu menimpakan 2 gunung yang berada di Mekah, ditimpakan kepada penduduk Mekah, akhirnya mereka binasa. Bisa saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullah wahdah la yusyriku bi syai'a. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Akhlak Nabi yang sangat mulia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di tempat itu, yakni di Qarnut Tha'alib. Maka ketika di malam hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian berpaling dari beliau beberapa orang jin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat-ayat Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak merasa ketika itu. Enggak merasa kedatangan beberapa orang jin yang datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, mendengarkan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman-Nya. Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar bahwa tadi ada orang-orang dari kalangan jin yang mendekat kepada beliau untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an beliau. Makanya para jamaah, kalau kita punya hafalan yang banyak, maka manfaatkan hafalan ini untuk kita baca ketika kita sholat malam. Ya, agar hafalannya enggak hilang, hafalannya juga terus nambah. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Wa id sarafna, dan ingatlah ketika kami palingkan kepada engkau beberapa orang dari kalangan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka hadir di sekeliling engkau, mereka mengatakan ansitu, dengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, maka tatkala dituntaskan atau diselesaikan salatnya, wallau ila qaumihim mundirin, mereka berpaling mengingatkan kaum mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka mengatakan, wahai kaum kita, sesungguhnya kita mendengarkan kitab yang telah diturunkan setelah Musa, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya, yang telah membenarkan apa yang ada sebelumnya, yahdi ilal haq, yang mengarahkan kepada al-haq, wa ila tariqi mustaqim, dan mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, wahai kaum kita, wahai kaum kami, penuhilah seruan penyeru Allah, seruan orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, dan siapa yang tidak memenuhi seruan penyeru Allah, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan bisa mengalahkan, ya kan, Allah di muka bumi. Walaysa lahu min duni auliya, dan dia tidak akan memiliki wali selain daripada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Nah, baru para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mendapatkan ayat ini diturunkan kepada beliau, ayat ini surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sadar bahwa tadi ada beberapa orang jin
yang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau di waktu sholat malam. Maka dari sini juga bisa diambil satu hukum, ya, dianjurkan kalau sholat malam itu bacaannya dikeraskan, ya, sebagaimana halnya kalau sholat maghrib, sholat isya. Para ulama ketika menjelaskan perbedaan sholat malam dengan sholat siang, sholat malam itu bacaannya dikeraskan, beda dengan sholat siang bacaannya disirkan. Sholat duhur, asar, kalau sholat malam, ya kan, ketika matahari terbenam, ya kan, maghrib, isya pun juga dengan subuh, maka bacaannya dijarkan. Maka demikian juga dengan sholat malam. Tetapi jahar yang tidak membuat orang yang tidur itu terbangunkan, terganggu. Jadi sholat dengan bacaan yang dijarkan, dikeraskan, tetapi tidak sampai membuat orang yang tidur itu terganggu. Kalau sampai membuat orang yang tidur terganggu, maka tidak diperbolehkan yang demikian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah ke Mekah. Karena dari Qarnut Ta'alib ke Mekah sudah dekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengarah ke Mekah. Maka ketika itulah Zaid bin Harithah berkata, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka?" Wahai Rasulullah, bagaimana Anda masuk ke Mekah padahal mereka sudah mengusir Anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farjan wa makhrajan wa innallaha nasiru dinahu wa mudhahhiru nabiyahu wa mudhiru nabiyahu." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan sebagaimana yang engkau tahu, sebagaimana engkau lihat jalan keluar. Ya, sebagaimana yang kau lihat jalan keluar, ada jalan keluar, dan Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan agamanya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan optimisme, dengan keyakinan. Karena apa? Karena sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari Taif ditemui oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat penjaga gunung, kalau mau bahwa gunung yang berada di sekeliling Mekah akan ditimpakan kepada penduduk Mekah. Ini menumbuhkan optimisme. Ya, demikian juga ya ketika diturunkan ayat-ayat tentang beberapa orang jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya, kitaban unzila min ba'di Musa. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengarkan satu kitab yang telah diturunkan setelah Musa. Artinya para jin mereka juga pernah mendengarkan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Maka dengan adanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin, optimis, ini benar. Benar. Makanya optimisme itu ditularkan kepada Zaid. Ketika Zaid berkata, "Bagaimana Anda akan masuk ke Mekah? Bagaimana Anda akan masuk ke tengah-tengah orang Quraisy padahal mereka sudah mengusir Anda?" Maka Nabi mengatakan, "Wahai Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farjan wa makhrajan." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan sebagaimana yang kau lihat jalan keluar. Wa innallaha nasirun dinah. Allah akan menolong agamanya, wa mudhiru nabiyah, dan Allah akan memenangkan nabinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yakin walaupun sebelumnya sudah diusir. Makanya di sini pentingnya seorang pemimpin. Pemimpin itu kalau optimis, maka anak buahnya akan optimis. Tapi kalau pemimpinnya pesimis, anak buahnya juga bisa pesimis. Ya, orang yang ditokohkan, orang yang diustadkan, orang yang dikiaikan itu harus kuat. Kalau dia kuat, maka pengikutnya juga akan kuat. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Akhnas bin Syuraik agar memberikan kepada beliau perlindungan. Ini biasa ya. Jadi minta perlindungan, ya, minta ijarah. Jadi minta perlindungan, liujirahu, agar melindunginya, memberikan perlindungan sebelum masuk ke dalam kota Mekah. Maka fa'tadara, dia memberikan uzur, dia enggak bisa, saya enggak bisa memberikan perlindungan. Kemudian ngutus lagi seseorang kepada Suhail bin Amru, maka Suhail bin Amru sama memberikan perlindungan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka kemudian Al-Mut'im bin Adi pun memberikan perlindungan. Akhirnya Al-Mut'im bin Adi ya kan berbicara di tengah penduduk Mekah, mengatakan, "Sesungguhnya aku melindungi Muhammad." Ya, sesungguhnya aku melindungi Muhammad dan Muhammad di bawah perlindunganku. Muhammad di bawah perlindunganku. Maka jika sudah dikatakan demikian, maka
tidak boleh ada orang yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia mengganggu Nabi Muhammad SAW berarti dia akan berhadapan dengan Al-Mut'im bin Adi. Ya, karena orang Arab itu punya sifat al-wafa, jadi menunaikan janji. Kepada orang yang dia lindungi, maka tidak boleh ada yang macam-macam kepada orang yang dia lindungi. Dan Nabi SAW ingat betul masalah ini. Jadi ingat betul akan apa yang dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi. Sampai-sampai hal itu dibawa oleh Nabi SAW ketika berada di Mekah, ketika berada di Madinah. Ketika berada di Madinah, Nabi SAW berkomentar perihal para tawanan perang yang ketika itu ditawan dengan sebab mereka kalah dalam peristiwa perang Badar. Nabi SAW bersabda, laukanal Mut'im bin Adi hayyan, sekiranya Mut'im bin Adi itu masih hidup, tsumma kallamani fi haula, kemudian dia berkata kepada mereka-mereka yang aku tawan ini, agar yang aku tawan ini dibebaskan, la taraktuhum lahu, aku akan tinggalkan mereka untuk dia, silahkan. Karena apa? Karena dia dulu pernah berbuat baik kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun akan membalas kebaikan beliau dengan cara apapun yang dia minta pasti akan dipenuhi oleh Nabi SAW. Sebagaimana dulu pernah ketika dia diminta oleh Nabi kemudian memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Nah, seorang muslim itu harus seperti itu, mengingat kebaikan orang lain sampai pun orang itu kafir. Ya, sampai pun orang itu kafir. Kita harus ingat kebaikan orang lain, nggak boleh kita menafikan kebaikan orang lain di tengah keburukannya, nggak boleh. Nggak boleh. Orang Islam itu harus adil. Seorang mukmin harus adil. Ya, harus adil. Orang itu memang ada aibnya, orang itu ada kekurangannya, tapi kebaikannya harus kita apresiasi. Orang itu punya kebaikan harus kita apresiasi. Orang itu pernah dulu memberikan kepada saya, ya kan, kebaikan, pernah memberikan hadiah, pernah ngutangi saya dan lain sebagainya. Itu harus diapresiasi, terlepas dari kekurangan dia. Dan seorang muslim itu harus seperti itu, punya sifat wafa. Yakni punya sifat wafa, senantiasa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kembalinya beliau dari Taif. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, ya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, kemudian kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif kembali ke Mekah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari kisah ini banyak sekali pelajaran. Cuman mungkin pada pertemuan kali ini kita akan sampaikan sedikit saja, satu saja. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Taif, maka beliau memulai dakwahnya kepada para tokohnya. Jadi memulai dakwahnya kepada para tokohnya. Fakhina idzin fasyakhsu yabda fi da'wati ila Allah ma'al ab fil manzil. Maka kalau melihat ini, seharusnya kalau seseorang itu berdakwah, mulai dakwah itu kalau di rumah tangga, mulai dari kepala rumah tangganya. Jadi dakwah itu mulai dari kepala rumah tangganya. Jadi kalau kita mendakwai satu rumah tangga, maka mulai dari kepala rumah tangganya, mulai dari tokohnya. Siapa yang ditokohkan di tempat itu? Rumah tangga, siapa yang ditokohkan di rumah tangga itu? Tentu kalau rumah tangga adalah bapaknya. Karena dia punya pengaruh yang kuat terhadap rumahnya. Ya. Di satu negeri misalkan, di satu desa misalkan. Ya. Hendaklah kita mendatangi pemimpinnya, pergi ke sana, berkunjung ke sana, ya, minta izin ke sana. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang ke Taif, maka yang didatangi itu adalah para tokoh-tokohnya, para pembesar-pembesarnya. Sama kita pun juga seperti itu. Kita mendakwai satu rumah tangga, maka awali dari pemimpinnya, awali dari kepala rumah tangganya. Atau kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, yang ditokohkan di situ siapa? Oh, misalkan anak pertama misalkan. Atau misalkan anaknya masih kecil-kecil, berarti ibunya misalkan. Ya. Kemudian tidak membedakan dakwah kepada, ya, orang dewasa ataupun anak-anak. Baru setelah tokohnya didatangi, baru kemudian seluruh masyarakatnya didatangi. Tapi yang utama itu adalah tokohnya. Yang utama adalah tokohnya. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ketika tokoh-tokohnya menolak, maka dakwah disebarkan kepada siapapun yang berada di sana. Kalau semuanya menolak, ya sudah. Berarti
tempat itu bukan tempat yang baik kita berdakwah di sana. Mungkin suatu ketika tempat itu akan tersentuh dakwah kita walaupun dengan jalan yang berbeda dengan jalan kita. Ya, sering kali terjadi kasus demikian. Kita mendakwahi tempat itu tidak diterima. Ya, ada antipati misalkan kepada kita misalkan. Kemudian kita berdakwah kemudian ada dari keturunan mereka yang mengikuti dakwah kita, akhirnya mereka menjadi mudirul qaum, menjadi orang yang berperan dalam mengingatkan kaumnya ya dari kesesatan mereka. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah ke Madinah, ya kan? Akhirnya setelah Madinah digarap, kemudian Madinah menjadi negeri kaum muslimin, akhirnya pengaruhnya pun menular ke Mekah. Ya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari tokoh-tokohnya lebih dulu. Ya, silaturahim ke sana, ya, nun sewu ke sana, ya kan, ngajak kepada kebaikan, ya, apalagi kalau mereka memang dasarnya seorang muslim. Kemudian juga kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua ketika melihat penolakan orang-orang Taif, tokoh-tokohnya Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktumu anni, udah kalau gitu kalian nggak usah sebarluaskan tentang aku, ya udah tutup saja masalah ini, atau nggak usah kalian sebutkan tentang aku, diam saja, ya, diam saja. Ini menunjukkan kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tidak semua masalah itu harus diberitahukan kepada orang lain. Dalam berdakwah itu nggak harus diberitahukan kepada semua orang. Kadang diawali dari orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu menolak, tertentu yang lainnya menolak, yang lainnya juga menolak, ya kan? Maka tidak semua orang itu harus tahu, saya sudah ke sana tapi ditolak, saya sudah ke sana ditolak, saya sudah ke sana ditolak. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu mereka nanti akan bersatu padu kemudian menolak kita. Tanpa diberitahu saja mereka akhirnya bersatu padu untuk menolak kita, apalagi kalau mereka tahu semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktumu anni. Udah, kalau gitu kalian diam saja, nggak usah cerita-cerita tentang saya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan dakwahnya, datang ke tokoh yang lain, datang ke tokoh yang lain, ke yang lainnya, ke yang lainnya, sampai akhirnya mereka cerita masing-masing antar mereka, nggak jadi masalah. Tapi ini diantara hikmah dalam dakwah. Ini diantara hikmah dalam dakwah. Kita pun kalau dakwah harus seperti itu, harus bijak. Ya, kalau kita dakwah juga harus bijak. Ya, bahkan tidak semua itu harus kita beritahukan kepada yang lainnya. Tidak disebarluaskan. Makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Ya. Mohon pertolonganlah dengan cara menyukseskan satu kebutuhan dengan cara menyembunyikan kebutuhan itu. Jadi kalau kita butuh kepada sesuatu, untuk menyukseskan sesuatu itu agar kita sukses dalam memenuhi kebutuhan itu dengan cara bil kitman, menyembunyikan sesuatu itu. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat itu ada yang tidak suka terhadap nikmat itu. Jadi ada yang tidak suka terhadap nikmat itu. Ya, kalau misalkan kita mendapatkan nikmat, mesti ada saja yang hasad. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Ya, mohon pertolonganlah kalian guna menyukseskan hajat kita, hajat kalian dengan cara menyembunyikan. Ya, dengan cara menyembunyikan. Fa inna kulladzi nikmatin mahsud, karena setiap yang punya nikmat itu mesti ada saja yang hasad. Ya, kita misalkan mau haji misalkan. Ya, jangan keburu disebarluaskan dulu. Baru nanti kalau betul-betul mau berangkat haji baru minta doa. Ya, termasuk sunnah, kemarin kita bahas ya, mau lebaran itu termasuk sunnah ketika orang mau melakukan safar itu, ya kan, pamitan. Dalam rangka apa? Mohon doa agar kita didoakan, dan kita juga punya wasiat untuk kita sampaikan kepada mereka. Itu termasuk sunnah. Tapi bukan berarti ketika mau safar itu akhirnya di awal-awal, dari awal sudah kita beritahukan.
ya kan? Kita beritahukan kalau kita mau haji dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu apakah ada orang yang hasad kepada kita ataukah tidak. Akhirnya tiba-tiba didoakan, akhirnya berangkat, tapi ternyata nggak jadi. Ya, pernah saya tahu ada teman gitu kan, sudah berangkat sampai Singapura, akhirnya dideportasi. Jadi sampai Singapura dideportasi. Karena apa? Karena sudah ditutup jalur penerbangan haji ke Arab Saudi. Ya, kita tidak tahu orang hasad. Kita punya hajat misalkan, kita misalkan mau kerja di mana gitu kan, nggak usah beritahu kepada siapapun, cukup berapa orang tertentu yang kita butuh doa mereka misalkan, kita sampaikan hajat kita kepada mereka, karena ada orang yang kita tidak tahu apakah mereka hasad kepada kita ataukah tidak, sehingga ketika itu harapan kita mendapatkan doa kebaikan justru dengan itu, dengan sebab kita beritahu akhirnya ada yang hasad kemudian mendoakan keburukan. Nah ini makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Taif pun, ketika 3 orang yang pertama kali didatangi tokohnya Bani Thaqif, ya kan, mereka menolak dakwahnya Nabi, bahkan sampai mengancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uktumu anni, sembunyikan tentang aku, nggak usah ngomong-ngomong sama yang lain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah. Nah ini khotal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Baru 2 pelajaran yang kita ambil pada pertemuan kali ini dari kisah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan kembalinya beliau ke Mekah, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala, yang masih banyak sekali pelajaran yang belum kita ambil, banyak hikmah yang belum kita ambil. Semoga kajian ini mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan untuk para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan iman kita dengan adanya kajian ini. Semoga Allah Ta'ala juga menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita taufiknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.